Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada seminar kali ini, saya sebagai moderator akan memimpin seminar yang bertemakan implementasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Pada seminar kali ini kita memiliki dua narasumber, yaitu Muhammad Ajrin dan Naufal Hafiz. Kepada narasumber pertama, Muhammad Ajrin, saya persilakan untuk mulai memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kondisi perdagangan internasional di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Next. Kondisi perekonomian dunia dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren negatif, di mana hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja ekonomi negara maju maupun negara berkembang, serta penurunan volume dari industri atau perusahaan dari negara masing-masing tersebut. Perbandingan antara negara maju dan berkembang cukup signifikan, di mana melibatkan aktivitas ekspor dan impor dan yang mengalami kontraksi hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Next. Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi terus berlanjut di tahun 2020 dan akan semakin parah dengan ancaman resesi global di masa yang akan datang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Bahkan International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi tajam hingga minus 3%. Next. Di tengah laju tren negatif pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian nasional dalam periode 2015 sampai dengan 2019 tergolong cukup stabil. Bisa dilihat dari tabel di bawah dengan perkembangan ekspor dan impor yang Indonesia punya, tergolong cukup stabil dan bisa dimonitor oleh pemerintah Indonesia karena pemerintah berhasil dalam menjalankan kebijakan reformasi struktural antara lain seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan ekonomi investasi, serta perbaikan daya saing industri, serta perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, dan promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat itu sendiri. Next. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap stabil dan berdaya tahan, di mana isu perekonomian dunia seperti melemahnya volume perdagangan dunia, terutama yang terjadi pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, diprediksi banyak mempengaruhi perekonomian nasional karena roda perekonomian dapat juga terhambat akibat pandemi COVID-19 ini. Dan juga tingginya proporsi konsumsi domestik terhadap PDB bahkan mampu menutupi dampak negatif dari defisit neraca perdagangan yang telah terjadi tahun 2018 dan 2019. Next. Dalam RPJMN 2020 sampai 2024, perekonomian nasional pada 5 tahun ke depan ditargetkan untuk tumbuh 5,7% sampai 6% per tahun. Dari sisi produksi, sektor perdagangan ditargetkan tumbuh rata-rata 6% sampai 6,3% per tahun. Sementara itu, dari sisi pengeluaran ditargetkan menjadi pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga dan PRT sebesar 5,4% sampai dengan 5,6% per tahun, serta ekspor dan impor masing-masing sebesar 4,7% sampai dengan 4,9% dan 4,7% hingga 4,8% per tahun. Next. Melihat dan merespon eskalasi penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian nasional, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 ke dalam 2 skenario. Yang pertama adalah skenario berat dengan pertumbuhan ekonomi 0,3%, yang kedua adalah skenario sangat berat dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar minus 0,4%. Next. Baik, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang sebagai penghambat roda pergerakan perekonomian nasional kita, Indonesia masih bisa melihat potensi dan peluang ataupun kesempatan yang baru di tengah COVID-19 ini. Yang pertama adalah pemantapan pasar utama ekspor dan perluasan pangsa pasar ekspor di pasar non-tradisional, di mana pemantapan pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar ekspor utama atau market maintenance dilakukan untuk meningkatkan ekspor non-migas dalam memperkuat daya saing produk olahan ekspor non-migas itu sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS 2019,
mencatat akumulasi nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara tujuan utama pada Januari sampai Juli 2019 itu adalah menurun, sehingga perlunya penguatan lagi dan pengembangan pasar utama ekspor tersebut. Bahkan jika dikira untuk meningkatkan ekspor, selain perlu dilakukan diversifikasi produk dan juga perlakuan usaha, juga dibutuhkan diversifikasi pasar. Pasar ekspor Indonesia sudah mulai membidik pasar internasional non-tradisional di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu sendiri. Berikutnya adalah yang kedua adalah PTA atau Professional Trade Agreement, di mana dalam cakupan PTA terdapat pengurangan atau penghilangan beberapa pos tarif produk yang menjadi suatu kepentingan negara yang terlibat, dan dalam perjanjian ini ROO diberlakukan untuk memastikan status asal suatu produk yang diekspor ke negara mitra itu sendiri. Berikutnya adalah 3 atau Trade and Good Agreements. Berikutnya adalah FTA atau Free Trade Agreement, yang dimana lebih mencakup ke arah liberalisasi yang luas, tidak hanya perdagangan barang, tapi juga liberalisasi perdagangan jasa dan investasi. Berikutnya adalah CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang memiliki cakupan yang lebih luas daripada FTA. Selain perdagangan barang, jasa, dan investasi, di sini juga dicakup hal-hal yang lebih spesifik seperti kerjasama UKM, indikasi geografis, kompetisi, sustainable development, government procurement, dan berbagai bidang lainnya. Yang terakhir adalah professional trade agreement. Oke. Dan next. Dalam implementasi perkembangan perjanjian perdagangan internasional Indonesia sendiri, Indonesia sudah banyak sekali menggunakan agenda partnership atau kerjasama dengan negara lain dalam hal perdagangan internasional. Seperti lihat dalam tabel yang samping, kita sudah memiliki beberapa agenda, salah satunya di bidang regional ASEAN, multilateral melalui ASEAN, bilateral di kawasan Asia Pasifik, kawasan Amerika, kawasan Afrika, dan kawasan Eropa. Dalam hal ini, yang sudah dijalankan pada contohnya adalah ada seperti ASEAN Trade in Goods atau Agreement atau A3, berikutnya adalah ASEAN Agreements on Medical Device Directive. Berikutnya ketika kita melihat adanya proses perundingan atau ongoing partnership, kita juga melihat ada beberapa agenda yang distimulus oleh Indonesia. Yang berikutnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Dan yang terakhir, contoh dari rencana ke depan atau future plan dari Indonesia di bidang kerjasama internasional, kita memiliki adanya ASEAN EU atau European Union Free Trade Agreement itu sendiri. Mungkin terkait dengan kondisi dari pandemi COVID-19 dan juga kaitannya dengan kebijakan implementasi perjanjian perdagangan internasional, cukup sampai di sini, dan mungkin akan saya buka untuk kembali kepada forum. Baik, kepada Muhammad Ajrin, terima kasih atas pemaparannya terkait bagaimana kondisi perdagangan internasional di Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi sekaligus bertanya, apakah tolak ukur kesuksesan perdagangan internasional berdasarkan poin-poin potensi yang sudah dipaparkan tersebut, salah satunya tujuan dari PPA itu sendiri, apakah harus disepakati, dan bagaimana cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghadapi liberalisasi ekonomi dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Oke, mungkin kita balik lagi untuk membahas terkait dengan Preferential Trade Agreement atau PTA. Baik. Untuk menanggapi dan menjawab tersebut, tolak ukurnya adalah kita bicara dengan konsep dan kaidah dari PTA itu sendiri. PTA adalah perjanjian internasional dengan keanggotaan terbatas dan bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar masing-masing negara yang berpartisipasi. Dalam hal ini, PTA sendiri merupakan batu loncatan menuju perdagangan bebas di seluruh dunia, sehingga masing-masing negara tidak punya boundaries lagi nih untuk bisa mencapai kebebasan dalam hal berdagang di market internasional. PTA membuat perdagangan barang atau jasa antar negara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif atau non-tarif, di mana hambatan tarif berkaitan dengan pungutan yang dikenakan pada barang dari suatu negara seperti bea masuk atau pajak dalam rangka impor atau PDRI. Sementara itu, hambatan non-tarif umumnya berkaitan dengan tindakan non-perpajakan yang digunakan pemerintah
untuk membatasi impor dari negara lain. Misalnya pembatasan atau larangan hingga persyaratan tertentu yang membuat barang impor lebih sukar untuk masuk dalam negeri, dan juga pembentukan PT ini ditujukan untuk memungkinkan perkembangan bisnis antar negara menjadi lebih pesat, di mana hal ini berarti PTA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Kemudian cara pemerintah untuk menghadapi liberalisasi ekonomi dalam perdagangan, yaitu dengan memperkuat integrasi ekonomi domestik kita sendiri, dengan meningkatkan daya saing global, baik dari sisi sumber daya manusia, skala usaha, maupun kualitas produk dan jasa dari industri negara kita sendiri. Mungkin itu tanggapan dari jawaban terkait dengan pertanyaan yang ditawarkan oleh dari Mutiara Alma. Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pemaparan oleh pemateri kedua, yaitu oleh Muhammad Hafiz. Kepada Muhammad Hafiz, saya persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Saya sebagai narasumber kedua akan melanjutkan pembahasan tentang perdagangan internasional di Indonesia, dimulai dari topik target perdagangan internasional di Indonesia. Selanjutnya. Meninjau perkembangan perdagangan internasional Indonesia dapat dimulai dari melihat laporan publik yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri di bawah Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Menurut rencana strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk 5 tahun sekarang dari 2020 sampai 2024, target utama perdagangan internasional di Indonesia terpaku pada satu poin, yaitu peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Artinya, Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan penjualan luar negeri komoditas yang bukan kedua bahan bakar tersebut, yaitu minyak dan gas, dan bukan jasa dalam bentuk TKI atau sejenisnya. Tolak ukur kesuksesan target ini akan dilihat dari data sebagai berikut. Ada neraca perdagangan, pertumbuhan ekspor real barang dan jasa, pertumbuhan ekspor barang non-migas, rasio ekspor jasa terhadap PDB, dan PTA, FTA, atau SIPA yang disepakati. Selain itu, dilihat dari aspek perkembangan ekonomi nasional, diharapkan hasil perkembangan perdagangan internasional Indonesia akan dapat diarahkan terhadap hal-hal sebagai ini, yaitu ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Ketentuan dan kebijakan hukum perdagangan internasional di Indonesia. Pertama, Menteri Perdagangan diberikan suatu mandat untuk menjalankan berbagai kebijakan melalui undang-undang sebagai berikut. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Wewenang ini diberikan agar Kemendak dapat memenuhi fungsinya, yaitu untuk memproyeksikan targetnya terhadap perdagangan internasional di Indonesia agar tercapai pada realitanya di lapangan, baik itu dalam mengeluarkan regulasi, insentif, atau melonggarkan regulasi yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah kebijakan post-border. Kebijakan ini melakukan pergeseran pengawasan larangan dan pembatasan impor dari border ke post-border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean, yaitu kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk memenuhi fungsi pabean yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan bea keluar. Selain itu, dari Kementerian Keuangan atau Kemenko juga dikeluarkan kebijakan free trade area yang menjadikan beberapa negara sebagai mitra dagang FTA Indonesia. Beberapa dari kebijakan FTA tersebut yang cukup signifikan adalah ASEAN Australia New Zealand, ASEAN Korea, ASEAN India, dan ASEAN China. Bisa lanjut. Lalu saya akan membahas tentang realitanya di lapangan dalam implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan. Dilihat lagi dari agenda Kemendag, ini adalah data kinerja utama atau program dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk program 5 tahun sekarang yang menargetkan ekspor non-migas dan non-jasa. Yang penting untuk dilirik dalam konteks ini adalah jumlah kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk perihal perdagangan internasional Indonesia yang di mana ada 11. Slide selanjutnya. Jumlahnya bertambah cukup signifikan dari rencana strategis program 5 tahun sebelumnya, yaitu ada 2 kebijakan yang dikeluarkan secara spesifik untuk perihal ekspor dan non-migas. Untuk rencana strategis tahun 2020 sampai 2024 pun ekspor
ekspor non migas masih menjadi poin yang sangat ditekankan oleh Kemendag. Salah satu hal yang dapat diambil dari hal ini adalah nilai ekspor non migas masih menjadi suatu hal yang masih kurang dan harus ditingkatkan di Indonesia, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag dalam rencana 5 tahun sebelumnya dapat dikatakan belum cukup untuk memperbaiki hal tersebut, mungkin itu dari segi kualitatif atau kuantitatif kebijakannya. Hal ini didukung oleh data laporan neraca pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya. Menurut Bank Indonesia, penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dipicu memburuknya kinerja ekspor real yang terkontraksi semakin dalam dari 0,6% pada 2018 menjadi 3,2%. Selain itu, harga komoditas ekspor juga menurun dari sebelumnya tumbuh positif 7,1% pada 2018 menjadi kontraksi 0,9% pada 2019. Selanjutnya. Suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan kemudahan untuk para penguasa adalah kebijakan post border yang melakukan pergeseran pengawasan larangan dan pembatasan impor dari border ke post border. Perubahan ini awalnya diharapkan dapat memperlancar proses masuk barang. Namun, kebijakan post border ini yang dikeluarkan untuk menurunkan biaya logistik dan dwelling time dinilai belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini berpotensi dimanfaatkan importir dengan memasukkan produk tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan di bawah Kementerian Perdagangan dinilai belum cukup mumpuni untuk menutup celah kecurangan impor barang. Salah satu bentuk kecurangannya adalah mengubah harmonized system, sehingga yang awalnya dikenakan larangan atau dibatasi menjadi tidak terdeteksi. Di samping itu, kebijakan post border juga dirasa menunjukkan lemahnya pengawasan sebab bisa melewati wilayah pabean. Artinya, barang sudah benar-benar masuk, baru terjadi pemeriksaan dan pemenuhan syarat. Hal ini hanya dapat menguntungkan beberapa pihak sebagai investor dan importir yang mudah memasukkan barang impor tanpa kendali yang ketat. Pada sisi lain, ada keinginan kuat untuk melakukan pengetatan impor, namun juga pelaksanaan post border yang malah melonggarkan barang impor masuk tanpa pengecekan dan verifikasi di daerah pabean. Perlu penelaahan lebih lanjut terkait implementasi kebijakan ini, karena terkait dengan persoalan pengamanan perdagangan nasional. Ya, sekiranya itu saja yang bisa saya bahas. Kembali ke moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Hafiz atas pemaparan materinya. Bagi yang ingin menanggapi, saya persilakan. Baik, Muhammad Muslim, silakan. Baik, sebelumnya saya izin menanggapi mengenai kebijakan kuota yang diambil dalam rangka menstabilkan jumlah yang beredar dalam negeri ini. Apakah tujuan dari kuota impor itu hanya untuk menstabilkan jumlah yang beredar atau ada tujuan lain ya? Mungkin sekian penanggapan dari saya. Mohon dijawab, terima kasih. Baik, silakan Pak Hafiz untuk menjawab. Saya akan menjawab tentang tanggapan dari Muafadin. Untuk kebijakan kuota yang diambil dalam rangka menstabilkan jumlah yang berada dalam negeri, selain untuk menstabilkan jumlah yang beredar, itu juga untuk mempermudah regulasi dalam rangka keamanan perdagangan nasional. Karena yang namanya pengamanan perdagangan nasional itu itu merupakan suatu hal yang kompleks dan dalam realitanya di lapangan tidak selalu dapat sangat membutuhkan waktu dan uang dari negara, dan maka dari itu agar dapat terkontrol pengeluaran kebijakan kuota tidak hanya untuk menstabilkan jumlah produk yang beredar, tapi juga untuk membatasi produk dari luar negeri masuk. Pada dasarnya semua kebijakan diambil dalam rangka untuk melindungi industri dalam negeri, terutama produk lokal yang belum bisa bersaing secara global.
Itu saja. Sudah selesai? Ya, udah selesai kira-kira. Apakah sudah cukup menjawab, Muhammadin? Baik, terima kasih tanggapannya. Sudah cukup menjawab. Baik, sekian seminar hari ini. Terima kasih kepada moderator 1 dan moderator 2 serta para penanggap yang telah hadir dalam seminar hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.